kita mengadakan talk show atau webinar yang secara live dimasukkan ke KJI, ke Kontak Jodoh Islami, biar member KJI tersebut bisa mendapatkan wawasan pentingnya menikah. Karena begini ya Ustaz, menurut seperti yang setelah kita ketahui bahwasanya menikah itu butuh ilmu, begitu juga mendidik anak itu juga butuh ilmu. Makanya banyak sekolah tentang parenting dan lain sebagainya, bagaimana kita mendidik anak dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah sekarang bertepatan dengan tahun baru Hijriah, dan kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga dosa-dosa kita yang telah lalu itu dihapuskan, diampunkan, dan begitu juga dosa yang akan datang, dan semoga kita kedepannya lebih baik. Oke, biar tidak lama, sebelumnya masih ingat, nanti Bapak Ibu sekalian, member KJI dan semuanya yang menyaksikan live siaran ini, ketika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Nanti ketika pada sesi pertanyaan tanya jawab akan saya lontarkan kepada Ustaz Naim Syukri. Dan tema kali ini tentang fikih nikah Syafi'i, dan mungkin nanti akan kita tanya-tanya, kita kepo-kepo terkait buku beliau yang berjudul Gerbang Menuju Pelaminan ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya, di talkshow berikutnya kita bisa kupas tuntas tentang bukunya. Oke, Ustaz Naim, bisa waktu antum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang ada di KJI ya, Kontak Jodoh Islami. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah atas berkat rahmatnya. Kita masih menghirup udara di tahun baru Islam, yaitu 1442 Hijriah. Dengan momen ini juga kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lalu dari hari-hari kita berupa dosa, kesalahan, maksiat, semoga Allah mengampuninya. Amin. Dan amal-amal kebaikan kita semoga Allah catat di Lauhul Mahfuz dengan catatan yang baik. Baik, saya mendengar grup yang disampaikan oleh Mas Fathur ya, itu ada KJI, itu sangat luar biasa. Jadi merupakan salah satu usaha yang sangat membantu orang lain, bagaimana merajut ikatan yang Allah sebut di dalam Al-Quran dengan mithaqan ghalidha, artinya perjanjian yang kuat, bahwa dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar main-main gitu, bukan hanya sekedar menyalurkan kebutuhan biologis dari kita masing-masing, akan tetapi tujuan utama dan paling utama itu adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, apapun itu harus tuntunannya harus pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini jadi kita akan berbincang-bincang tentang permasalahan menikah ya. Bahwa menikah di dalam Islam itu sangat dianjurkan. Dan bahkan Rasulullah itu sangat melarang dengan larangan yang cukup keras bagi orang yang tidak mau menikah. Di sana dengan artian disertai penentangan, mampu dan tidak bisa menikah seperti itu. Jadi ketika ada rasa saya tidak usah menikah, saya lebih baik beribadah saja, itu tidak boleh. Makanya pernah suatu ketika ada beberapa orang yang datang ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu istrinya, bagaimana Rasulullah ketika di rumah? Maka
Maka istrinya menjelaskan bahwa Rasulullah itu ketika sholat malam kakinya sampai buka, ya kan? Kemudian ketika di siang hari Rasulullah kebanyakan berpuasa, ya. Memang Rasulullah tidak puasa terus seumur hidupnya, tapi Rasulullah puasa, kadang makan. Namun makannya Rasulullah tidak seperti kita. Ya, tidak puasanya Rasulullah itu terkadang masih mengganjal perutnya dengan batu. Kalau kita kan malah sabunnya yang nggak muat, gitu kan? Karena besarnya perut ya, gitu. Nah, dengan ibadah yang seperti ini sampai kemudian beberapa orang dari sahabat itu nyeletuk. Yang satunya bilang, wah, kalau memang ibadahnya Rasulullah seperti ini, wa aina nahnu min Rasulillah. Bagaimana kita sikap kita kepada Rasulullah? Ibadahnya luar biasa. Sudah, yang satunya bilang, kalau begitu asumu nahar abadan. Saya akan berpuasa di siang hari untuk selamanya. Kemudian satunya bilang, oh kalau begitu aku mulailah. Saya akan melaksanakan sholat malam seumur hidupku. Kemudian yang ketiga kemudian bilang, saya tidak akan menikah seumur hidup. Nah, desas-desus ini celetukan dari beberapa sahabat ini ketika Rasulullah pulang. Lalu akhirnya istrinya bercerita pada Rasulullah, tadi ada yang tanya, ya Rasulullah ada sahabat begini-begini. Kemudian Rasulullah bukan senang, akan tapi Rasulullah tidak suka. Lalu kemudian akhirnya beliau naik mimbar lalu mengatakan, siapa di antara kalian yang mengatakan begini-begini akan puasa selamanya, seumur hidupnya, maksudnya ketahuilah bahwa aku adalah seorang nabi dan rasul, tapi aku juga makan. Siapa di antara kalian yang bilang sholat malam selamanya, tidak akan tidur, artinya untuk menyeimbangkan dirinya sebagai umatnya pada Rasulullah, itu adalah salah, itu enggak benar. Saya Rasul, tapi saya juga tidur, saya juga istirahat. Dan siapa di antara kalian yang tadi bilang tidak akan menikah untuk selamanya seumur hidupnya, ketahuilah saya seorang nabi, saya juga kepala keluarga. Luar biasa kan? Betul. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk bagian sunnahku, adalah jalan yang ditempuh Nabi, bahkan seluruh Nabi. Karena di dalam sejarahnya bahwa para Nabi itu juga semuanya menikah, semuanya menikah. Artinya memang para Nabi itu diberikan anugerah oleh Allah menikah semuanya. Ada beberapa yang disebutkan tidak menikah, seperti misalkan Nabi Isa atau seperti Nabi Yahya, seperti itu. Akan tetapi nanti ketika Nabi Isa turun nanti juga akan menikah pada akhirnya. Tapi poin di sini bukan di situ. Artinya apa? Rasulullah sangat mengecam keras orang yang tidak mau menikah disertai penentangan. Paman Robi dengan sunnati falaysa minni. Kalau nggak mau sama sunnahku, berarti dia bukan golongan saya. Iya. Kalau saya menyimak di grup itu kan bukan anggotanya mayoritas bukan tidak mau menikah, tapi pengen menikah belum ketemu jodohnya, dan mungkin banyak yang sudah menikah cuman kurang ilmu sehingga kurang tentram. Padahal ada juga di salah satu surat itu bahwasannya ketika kita menikah itu akan mendapatkan ketentraman seperti itu kan ya. Nah, di surat Ar-Rum misalnya ayat 21 itu supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Nah, itu mungkin bisa diulas juga sedikit bagaimana nanti menurut syariatnya itu biar kita bisa mendapatkan ketentraman. Baiti jannati yang seperti itu. Bukan baiti jannati, sakinah mawaddah warahmah yang seperti itu. Jadi di dalam kita akan melangkah menuju hal yang sangat dianjurkan ini, yaitu pernikahan, memang dibutuhkan persiapan-persiapan yang cukup matang. Persiapan-persiapan yang cukup matang. Pertama, yang harus kita siapkan untuk menikah itu adalah adanya mental. Seperti kita misalkan keberanian, ya, kemudian tidak ada rasa minder kayak gitu. Karena terkadang ada orang sudah siap ada di sini
Misalkan ada akhwat ini siap sudah, cuman ternyata yang ikhwan, saya kok merasa minder ya, dia itu lebih pendidikannya lebih tinggi dari saya, misalnya kayak gitu. Kalau akhirnya dia mundur, nah itu tidak disarankan kayak gitu. Artinya harus mempunyai mental yang kuat. Masih jalan? Masih jalan. Apa? Masih jalan. Iya. Bukan pertanyaan. Nah, terus kemudian yang kedua, memang harus disiapkan ya bekal. Apa maksudnya bekal di sini? Kalau secara bahasa kasarnya mahar dan nafkah. Karena Rasulullah pernah bersabda begini, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar, faman lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Jadi artinya, wahai para pemuda-pemudi, khususnya di sini kepada pemuda, wahai pemuda, karena nanti yang melamar pemuda. Betul. Dan yang mengajukan juga datang ke mertua, ke calonnya, ke calon mertua maksudnya juga yang laki-laki. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara kalian yang mampu ba'ah. Ba'ah ini apa? Ba'ah ini pertama diartikan sebagai mahar. Kemudian yang kedua nafkah juga. Memang kita masalah ini, masalah rezeki, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa iyyakunu fuqara'a yughnihimullah. Barang siapa di antara kalian yang ingin melaksanakan pernikahan, laksanakanlah. Wa iyyakunu fuqara'a, jika di antara kalian itu fuqara, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sederhana lah. Kalau bisa dikatakan yang miskin lah. Tapi merasa tidak mampu. Tapi ingat, ada ayat selanjutnya, yughnihimullah, Allah akan memampukan kalian. Lah, mampu di sini kan mampu secara mentalnya tadi, keberanian dan segala macam. Kemudian yang kedua, Allah akan memampukan dalam segi finansial. Jadi bukan kemudian kita selalu beralasan, kenapa kau nggak menikah? Belum mapan, belum dapat kerjaan. Sudah, laksanakan saja. Selama kita tetap berusaha. Jangan kemudian saya yakin pada ayat ini langsung nikah lalu kemudian tidur-tiduran nggak berusaha, itu juga salah. Harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar dan usaha. Jadi ada mental, kemudian harus ada ba'ah. Ba'ah ini yaitu tadi mahar dan juga nafkah. Namun kalau memang tidak mampu, kata Rasulullah, faman lam yastati fa alaihi bisyam, maka dia harus berpuasa. Kalau nggak mampu, benar-benar merasa tidak mampu, ya puasa saja. Kenapa? Karena berpuasa itu akan mengekang hawa nafsunya. Seperti itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya terkait hukum menikah ini sebenarnya. Sebenarnya hukum menikah itu bagaimana? Memang di dalam Islam hukum menikah secara asal itu sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa. Jadi hukum asalnya adalah sunnah. Akan tetapi ketika dia sudah benar-benar tidak mampu menahan dirinya, disertai ada kemampuan, tidak mampu menahan hawa nafsunya maksudnya ya, kemudian dia mampu untuk menafkahi ya, dan melakukan pernikahan bukan karena mengikuti hawa nafsunya, maka di sini menjadi harus wajib. Menjadi wajib. Iya. Soalnya dia kalau tidak menikah maka dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, ini menjadi wajib ketika, dan ini biasanya orang yang dirasakan oleh setiap orang seperti ini. Makanya ketika sudah merasa mampu, maka bisa langsung melaksanakan hal yang seperti itu. Tadi pertama mental, ba'ah, Kemudian ba'ah. iya, mental dan ba'ah. Dilanjutkan. Baik, jadi menikah itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fathur, disebutkan bahwasanya ketika kita menikah itu akan ada rasa tentram, antara suami dan istri. Betul. Seperti itu.
Makanya dalam suratnya itu Quran surat Ar-Rum ya. Iya. Di sini saya cantumkan juga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Jadi bahwasanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah telah menciptakan dari diri kalian masing-masing itu adalah pasangan. Dari diri kalian itu pasangan, di mana kalian akan merasa tentram kepada pasangannya itu. Dan Allah memberikan bonus selain tentram. Apa itu? Mawaddah, kasih sayang, cinta, warahmah dan kasih sayang. Nah, di sini menarik. Ternyata Allah itu sudah menentukan bahwa masing-masing dari kita ini mesti akan menikah, mesti akan mempunyai pasangan. Harus yakin gitu ya. Betul. Harus yakin. Kalau ada yang sebelum nikah meninggal. Nah, ini makanya saya bilang menarik seperti itu. Nah, intinya bahwa di dalam surat Ar-Rum ini bahwa Allah telah khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi menciptakan masing-masing dari kita sudah berpasangan. Nah, cuman kita itu kapan menjemputnya pasangan itu? Apakah kita tinggal menunggu saja? Ya, menunggu saja, nunggu yang sempurna. Ya memang tidak ada manusia yang sempurna. Akhirnya kita mungkin baru dapatnya ketika sudah tua, ketika sudah usia lanjut, karena tidak ada usaha. Nah, terkait kasus yang tadi ditanyakan, bagaimana kalau sekiranya meninggal dahulu sebelum dia menikah? Betul. Maka nanti Allah sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan orang ini dengan orang lain yang juga meninggal sebelum menikah di surganya. Jodohnya di surga. Nah, seperti itu. Kalau dia nggak masuk surga, Nah, itu dia. berarti berjodohnya. Alhamdulillah ya kan ya. Oke. Dan sebenarnya saya sempat baca bahwasanya sangat sangat dianjurkan sekali menikah sebelum meninggal itu tadi ya. Jadi buru-buru menikah ini harusnya teman-teman. Jangan tunggu dulu seperti itu. Kalau dikiranya sudah mempunyai mental yang sudah cukup, kemudian ba'ah, jangan ditunda kecuali masih satu lagi. Oke. Mental ya, ba'ah yaitu kemampuan nafkah Ya. Dan yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu khusus membahas fikih munakaah. Nah, ini yang kita sedang bahas sekarang. Setelah. Jadi yang tadi itu dua, Betul. kemudian ditambah lagi adalah ilmu fikih. Karena terkadang ada orang menikah akan tetapi ternyata masih saudara sesusuan. Betul. Termasuk kan juga ada before married, sebelum menikah, kemudian ketika menikah, itu semua ada syariatnya, ada ilmunya. Nah, biar kita itu lebih berkah, maka kita harus mengetahui bagaimana itu sebelum menikah, batasan-batasan pergaulannya sebelum menikah, dan ketika pasca menikah itu juga harus diketahui. Kadang-kadang kan sebelum menikah dia sudah apalagi di zaman sekarang ya, sekarang kan Masya Allah ya, Masya Allah. Seperti itu, jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya ilmu khusus dalam masalah ilmu fikih nikah ya, khusus karena kita mayoritas Syafi'i, makanya yang diangkat adalah fikih nikah Syafi'i ya. Kalau di mazhab lainnya ada juga yang sebenarnya semuanya mirip-mirip, cuman karena memang mayoritas Syafi'i, kita yang diangkat adalah Syafi'i. Lah, terkait masalah menuju pada pernikahan itu memang tadi dianjurkan segera kan, tapi ketika kita masih belum mempunyai ilmunya, tiga hal itu tidak mencukupi. Mental nggak ada, kemudian ba'ah masih belum ada, benar-benar nggak ada, dan apalagi yang paling penting adalah ilmunya, nggak tahu menahu sama sekali, hanya karena ingin saja dan memang mungkin merasa mampu dan sebagainya, tapi ilmunya nggak ada. Nah, jelas ini sangat tidak dianjurkan untuk menikah padahal ilmunya nggak ada, ya kan? Makanya harus mempelajari terlebih dahulu. Nah, untuk menikah itu menuju pada pelaminan ada 3 fase. Pertama, fase sebelum menikah seperti yang tadi sebutkan. Kedua, setelah menikah, sedang menikah, iya, ya, prosesi dan kemudian setelahnya adalah
melaksanakan bahtera kehidupan dalam kekeluargaan. Jadi ada 3 fase seperti itu. Sebelum menikah, proses pernikahannya, dan menjalani bahtera kehidupan dalam kekeluargaan. Nah, bagaimana? Yang pertama, sebelum menikah. Sebelum menikah. Sebelum menikah. Sebelum menikah, seperti yang sudah tadi disebutkan ya, ada 3 hal itu tadi: mental, ba'ah, dan ilmu. Ya. Jadi sebelum menikah tadi, kita itu harus menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Apa itu? Pertama, ta'aruf. Ta'aruf ya. Nah, itu termasuk ilmunya. Berta'aruf. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi Allah jadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal satu sama lain. Nah, di dalam ta'aruf itu ada ketentuan-ketentuan. Di dalam ta'aruf itu ada ketentuan-ketentuan. Ta'aruf itu tidak sama dengan pacaran. Ta'aruf tidak sama dengan komitmen. Ada orang sekarang karena pacaran sudah negatif ya oleh sebagian masyarakat yang alhamdulillah tercerahkan, sehingga mereka merubah nama pacaran dengan komitmen. Semacam tunangan mungkin tadi ya? Bukan, tunangan lain lagi. Dan ini merubah kata pacaran dengan komitmen. Waduh, saya baru tahu ini. Nah, karena saya memang tahu dari beberapa teman yang seperti itu. Saya sedang berkomitmen Ustaz dengan ini. Padahal tunangan enggak. Itu makanya enggak boleh ta'aruf seperti itu. Bentar, mungkin maka dari itu di KJ ini, Kontak Jodoh Islami ini, kita pengen membuat sebuah program ta'aruf seperti itu. Cuma memang terkendala waktu dan tenaga dari teman-teman admin, mungkin nanti akan dibatasi. Mungkin kita akan per wilayah, misalnya Jawa Timur, misalnya diambil dari Jawa Timur, kirim CV. Ya, CV 10 ahwa dan 10 ikhwan. Kita akan cocokkan yang kira-kira yang mana itu sesuai dengan kriteria, sesuai yang dicari, akan kita istilahnya dalam tanda kutip comblangi, kita inikan pertemuan. Tapi bagaimana nanti teknisnya kita akan mencoba syar'i mungkin seperti itu, sehingga tidak pernikahannya itu biar barokah dan tidak keluar dari hukum syariat seperti itu kan. Iya. Jadi dalam ta'arufan seperti tadi tidak diperkenankan hal-hal yang menuju pada hal-hal yang maksiat, pacaran itu, atau walaupun merubah nama dengan komitmen, itu juga nggak boleh. Bahkan jika ini karena memang satu grup, maka nanti hendaknya antara pihak ikhwan dan akhwat itu tidak ada komunikasi langsung. Jadi bagaimana? Jadi yang dari ikhwan ngirimkan CV ke kita, dari akhwat ngirimkan juga ke CV ke kita, lalu kemudian kita yang akan menjadi pihak ketiga. Apa yang ditanyakan apa segala macam, ketika sudah mendekati 100%, ya sudah mendekati 90% lah, atau 80-90%. Nah, itu nanti barangkali bisa untuk berkomunikasi, tapi tetap kita harus memberikan rambu-rambu ya, bahwa perkataannya sebatas ini, ya pertanyaannya sebatas ini, nggak boleh hal-hal yang menuju pada kemaksiatan itu. Jadi itu dalam ta'aruf. Dan ta'aruf tidak sama juga dengan tunangan tapi versi orang-orang sekarang. Kalau tunangan versi orang-orang sekarang, bukan tunangan yang syar'i, karena tunangan bisa saja syar'i. Kalau tunangan yang tidak syar'i, misalkan sudah ada kesepakatan antara ta'aruf, sudah kenal apa segala macam, kemudian sudah bertemu antara pihak keluarga dan pihak laki ataupun perempuan, itu sudah mengadakan istilahnya tunangan, belum menikah. Namun kalau kebiasaan kita itu ketika tunangan kan sudah setengah halal. Iya, seakan-akan seperti itu. Bukan halal, tapi mereka sudah menganggap setengah halal, sehingga boleh dibawa ke sana. Kalau lebaran, lo mana tunangannya, kok nggak dibawa? Akhirnya dia pulang di bawah. Nah, ya kan? Iya. Kemudian nanti akhirnya kepada calon mertuanya
apa salim apa segala macam. Padahal kan dalam madzhab Syafi'i kan nggak boleh. Belum jadi mertuanya. Betul. Ketika sudah jadi mertua, ketika qabiltu nikahaha wa tasbajaha bil ma'ruf makur, itu baru kemudian menjadi benar-benar mertua dan menjadi benar-benar istrinya. Kalau masih tunangan itu nggak boleh. Bahkan juga sudah ada kasus-kasus itu yang sudah nginep di rumahnya si perempuan atau perempuan nginep di rumahnya si laki-laki. Nah ini menjadi apa ya? Dianggap satu hal yang setengah halal kayak gitu. Padahal belum sama sekali. Kebiasaan dan itu terjadi memang. Iya. Lah bagaimana tunangan yang syar'i? Tunangan yang syar'i itu adalah ketika kita misalkan sudah datang untuk melamar kepada calon istri, melamarnya, sudah setelah itu tinggal baik saya terima lamarannya, kita akan tentukan akadnya kapan. Ini secara apa namanya? Secara mudahnya lah, kita tentukan akadnya kapan. Oke, sebentar, Tat. Ini saya cek sound. Oke. Ini katanya suaranya kurang kencang. Waduh. Suaranya nggak jelas. Aduh, nggak jelas. Oke, gimana sekarang? Apa suaranya sudah mulai jelas? Atau gimana? Soalnya nggak pakai. Masukannya ya. Ini lagi ini. Sudah bisa. Ini sudah pakai ini sekarang. Sudah bisa. Oke, kita lanjut, Ustaz. Nanti teman-teman yang sedang lihat secara live, tolong di komen apa masih kurang bagus soundnya atau sudah bagus ya. Oke, di sini ada yang dari Malaysia. Mana Malaysia tadi? Mana? Malaysia hadir, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, ini dari Hong Kong Malaysia juga ada hadir ini. Tapi nggak bilang kalau Hong Kong. Hong Kong tapi orang Indonesia. Iya. Oke, tadi sampai Ustaz, sampai tunangan ya. Oke, mungkin dilanjutkan. Jadi kalau tunangan yang syar'i itu, misalkan ada seorang ikhwan datang kepada akhwat melamar dan kemudian lamarannya diterima, kemudian ditentukan baik sebulan lagi kita akan mengadakan akad. Ini bahasa gampangnya lah. Baik sebulan lagi kita akad. Lah, selama rentang lamaran kepada akad itu tidak ada sama sekali kebolehan untuk berdua-duaan. Atau kalau sekarang ya tidak kemudian boleh chatting-chattingan kayak gitu, WA dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Kalau misalkan mungkin pertanyaan secara umum sekali itu masih diperbolehkan karena termasuk dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk bertaaruf, ya kan? Misalkan minta fotonya bagaimana? Boleh. Minta fotonya boleh. Apalagi ketika sudah sama-sama mulai benar-benar ada berasam. kecokcokan itu. Makanya pernah Syu'bah bin Mughirah ingin menikah. Kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Oh ya sudah silakan. Kemudian yang mana orangnya? Dia tahu namanya saja. Lalu akhirnya, ya sudah lihat saja. Boleh, ya boleh silakan lihat. Karena di dalam hatinya sudah ada azam yang kuat untuk menikahinya. Benar-benar sudah. Nah, tanda untuk benar-benar azam yang kuat, kita sudah datang pada orang tuanya. Sudah menyatakan saya ingin mempersunting anaknya ibu atau bapak. Kalau hanya kita ngobrol berdua saja, itu menunjukkan azamnya masih belum kuat. Kalau hanya begini, sekadar main-main saja kayak gitu kan. Itu sebenarnya pacaran adalah pacaran itu klaimnya orang-orang itu biar kita saling mengenal sama-sama karakter. Katanya gitu. Ini mesti akan jadi timbul pertanyaan ketika kita ta'aruf dan sangat terbatasi seperti itu, bagaimana kita mengetahui karakter si perempuan? Jangan-jangan ketika kita menikah wah ternyata karakternya seperti ini. Walaupun sebenarnya ketika pacaran sudah 10 tahun pacaran, ternyata 1 bulan cerai, banyak seperti itu kan? Iya. Karena memang biasanya kalau pacaran yang ditampilkan itu yang bagus-bagusnya seperti itu. Gimana Ustaz itu? Jadi fenomena yang ada orang-orang berkomitmen ingin menikah dengan cara pacaran itu sebenarnya hal yang mereka lakukan itu adalah pertama larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang berpacaran ini sebenarnya tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh kok untuk menikah. Berapa banyak kemudian
orang yang berpacaran selama bertahun-tahun, toh pada akhirnya tidak jadi menikah. Bahkan ada yang sampai tega membunuhnya pacarnya sendiri. Ada yang sampai tega membulinya, ya kan? Bahkan ada maaf yang sudah melakukan zina, kemudian akhirnya direkam dan karena dia sakit hati putus misalnya, disebarkan itu semua film. Jadi berapa banyak? Makanya di dalam Islam untuk kemudian berta'aruf menuju pada pernikahan tidak dengan cara pacaran. Bagaimana? Jadi kita pertama seperti yang tadi boleh diperkenankan untuk melihat calon istrinya. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan pihak ketiga. Jadi tidak langsung kita datang pada si perempuan itu, pihak ketiga seperti misalkan tetangganya atau misalkan dia saudaranya. Itu ditanya bagaimana kesehariannya, bagaimana kehidupannya. Karena yang paling tahu pada si perempuan ini ya keluarganya, termasuk juga tetangganya karena setiap hari berkomunikasi. Kalau sama-sama jauh dengan keluarga mungkin teman gitu ya. Nah, ke temannya, sahabatnya itu gimana? Kesehariannya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa banyak orang yang menikah dengan perempuan yang tidak dia kenal justru awet sekali. Justru rasa cinta yang dibangun mulai saat qabiltu nikahaha itu ternyata lebih langgeng. Kita ambil contoh lah beberapa sahabat dari Rasulullah SAW. Ya kan? Ketika ada seorang wanita datang pada Rasulullah mengajukan dirinya, ya Rasulullah, jadikan saya istri sampean. Ya kan? Namun akhirnya kemudian ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau enggak mau kasih saya saja. Enggak kenal sama sekali kepada orang ini. Namun akhirnya dengan singkat cerita sampai kemudian terjadilah pernikahan antara perempuan dengan sahabat ini dan langgeng sampai akhirnya. Begitu juga Rasulullah sendiri, bagaimana kepada Sofia binti Huyai, ya kan? Bagaimana kepada Ummu Salamah dan istri-istri yang lainnya. Bahkan ulama-ulama kita menikah dengan perempuan yang enggak dikenal. Bahkan rupanya pun enggak dikenal. Kalau saya cerita kepada guru-guru kami, termasuk diantaranya adalah Habib-Habib yang ada, karena guru saya kebanyakan Habib yang enggak banyak lah ya. Di beberapa guru saya itu ada Habib. Itu ketika menikah ternyata ya enggak kenal, enggak tahu. Karena mereka secara umum pakai cadar. Ya sudah ketika orang tuanya bilang perempuan ini masya Allah soleha, kemudian rupa ya cantik, karena perempuan nggak mungkin ganteng kayak gitu. Sudah dia pasrah dan ternyata alhamdulillah langgeng. Makanya ketika menikah di dalam Islam kan ditentukan tunkahul mar'atu li arba'in. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha. Karena hartanya. Hartanya. Memang betul. Kenapa? Apakah Islam menunjukkan mata duitan? Kok perempuan yang dinikahi itu harus hartanya dulu? Bukan begitu cara berpikirnya. Islam itu ada di mana di sana istilahnya dakwah. Di dalam berdakwah, ya tentunya lah. Memang kita berdakwah secara pribadi apa segala macam itu kan bisa. Tapi harta itu mendukung gitu. Nah, kita berdakwah sekarang ada handphone, kemudian ada jeruk Ustaz. Ada jeruk, ada kursi. Nah, ini memang dibutuhkan gitu. Kan semuanya gitu. Makanya kemudian ketika Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW, seluruh hartanya diwakafkan untuk perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi dilihat dulu hartanya gimana. Banyak. Oh iya, bisa itu untuk mendukung dakwah. Beda kalau kemudian pikirannya gimana hartanya. Enak, saya bisa senang-senang nanti. Ini salah. Karena cara berpikirnya bukan seperti itu. Betul. Mindsetnya juga harus diselaraskan paradigmanya itu untuk perjuangan Islam. Betul. Seperti itu yang untuk dakwah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wali hisabiha. Kehormatannya, harkat dan martabatnya di antara masyarakat. Ini gimana perempuan ini? Apakah perempuan yang suka keluar malam? Kan dilihat itu kan. Lihasabiha. Nasabnya juga termasuk.
nasabnya. Ini keturunan siapa? Anaknya siapa? Oh dia itu anaknya ustadz. Misalnya ini, langsung maju. Tentunya kalau anaknya ustadz dia harus setidaknya mempunyai keilmuan. Sehingga ustadznya kalau tanya rukunnya nikah ada berapa? Langsung nggak bisa kamu. Kalau ustadznya yang lebih keren sudah hafal alfiyah. Oh udah berapa juz? Wah nggak bisa. Nah di sini. Jadi itu yang kedua adalah harkat dan martabatnya serta nasabnya itu. Ini siapa ini dulu? Backgroundnya dia sekolah di mana? Maksudnya bukan sekolah formalnya, artinya di sekolahan-sekolahan yang biasa bebas atau yang baik kayak gitu kan? Lingkungannya juga. Jadi itu semuanya mendukung. Dan itu yang nomor 2. Dan yang ketiga walidini wajamaliha. Tunggahul mar'atu li arba'in. Yang pertama adalah limaliha, walihasabiha, walijamaliha. Yang ketiga adalah kecantikannya. Rupa. Ya. Memang rupa, wajah, ya. Karena cantik itu kan memang relatif, kata orang. Ya kan? Betul. Kalau istrinya sendiri mesti paling cantik lah. Istrinya orang jelek itu. Istrinya orang soalnya. Nah, kenapa kok kemudian kecantikan ini menjadi pertimbangan juga di dalam Islam? Karena nanti untuk mewujudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum tadi, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram hatinya. Ya kan sifat manusiawi lah. Oh ya cantik. Cuman cantik itu kan ukurannya relatif. Sesuai dengan orang-orang masing-masing. Nah, kalau sekiranya cantik menurut standar orang-orang yang konvensional, orang-orang yang liberal, bahwa cantik itu adalah ketika matanya blok, kemudian hidungnya mancung, rambutnya sekian, berarti kan menampakkan aura, kemudian kulit putihnya longsot apa segala macam. Nah, itu kan bukan itu yang dimaksud di dalam Islam. Maksudnya cantik adalah yaitu tadi sesuai standar umumnya saja, agar kemudian hatinya itu merasa tentram. Ya, karena menikah itu ya selamanya, kita gitu. Ya selamanya bangun tidur, mau tidur ya ketemu sama dia gitu. Dia terus, dia lagi gitu kan. Iya. Dan yang terakhir adalah walidiniha, karena agamanya. Walidiniha karena agamanya. Nah, ini agamanya bagaimana orang ini? Kuat apa enggak? Memegang syariat bagaimana? Dia pakai jilbab, pakai kerudung, ya, pakai kerudung apa enggak? Dia sering membuka aurat apa enggak? Dia mudah saja salaman sama laki-laki lain atau enggak? Ya kalau sekarang kan begitu kan? Kalau corona kayaknya sekarang enggak salaman. Gini kan? semua ya. Iya. Tapi kan karena bukan karena hukum Islam, karena memang corona gitu kan. Nah, namun kemudian Rasulullah memberikan tips dari semua itu, fadfar lidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang agamanya kuat, taribat yadak, maka kamu akan beruntung, kata Rasulullah. Nah, makanya bagaimanapun ada pertimbangan tadi, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Jadi yang terakhir itu agama. Nah, yang menarik dari hadis ini, kenapa Rasulullah meletakkan lidiniha terakhir? Itu yang saya mau tanya, Ustaz. Kenapa Rasulullah kok enggak? Wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena agamanya. Gitu. Kenapa kok agama kok ditaruh terakhir kayak gitu kan? Betul. Nah, sebagian ulama menjelaskan, kalau misalkan agama ditaruh di awal, maka seseorang akan melihat bukan karena agama. Jadi begini, gimana sih Fulana Mas Fathur? Enggak apa? Cantik nggak? Cantik tak? Anaknya siapa? Bagus. Anaknya kiai dia itu. Kemudian gimana? Kaya nggak? Kaya tak? Agamanya gimana? Nah itu. Wah, itu tak. Soalnya dia nggak pakai kerudung kadang-kadang. Tolak gitu Tolak dia. langsung. Nah makanya ditaruh terakhir. Jadi ketika bertanya tentang keadaan seorang wanita, ikut hadis ini. Pertama yang ditanyakan hartanya, kemudian anaknya siapa, harkat dan martabatnya di masyarakat seperti apa. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kecantikan. Nah, kecantikannya tapi lupa, dan yang terakhir agama. Jadi kita bertanya step-step ini. Jangan tanya agama dulu. Jangan Gimana? dibalik. Jadi misalkan nih, gimana si Ahwat itu? Agamanya gimana? Gak begitu kuat tak?
Terus gimana, cantik gak? Cantik lah. Kaya lah. Terus di masyarakat gimana? Orang-orang sih menganggapnya baik. Lah, ya kan karena agama sudah ditaruh di awal, seakan-akan oh ya wis. Gitu akhirnya. Makanya ketika bertanya step demi step ini yang ditanyakan dulu hartanya, kedudukannya di masyarakat, kecantikannya, dan terakhir agamanya. Dan Rasulullah memberikan tips fadfar lidatiddin tadibat yadak. Pilihlah yang agamanya kuat, maka kamu akan beruntung. Betul. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada beberapa perbandingan ya. Nah, misalnya ya ini hartanya lebih kaya, tapi kemudian Ini kecantikannya ternyata biasa, tapi agamanya yang kuat. Nah, itu saja. iya, seperti itu. Itu apa ya? Seorang Ukuran. sekarang, orang-orang sekarang mencari Khadijah semua. Bukan itu Aisyah, Tat. orang-orang mencari Khadijah. Khadijah itu Oh, ya, kaya, pertama Khadijah itu kaya, luar biasa. Betul. Karena memang beliau ternyata sebelumnya pernah menikah dengan laki-laki lain dan mendapatkan warisan dari suaminya yang sebelumnya yang bernama Atik. Kemudian yang kedua, dia cantiknya luar biasa dan menjadi idaman seluruh masyarakat Quraisy pada saat itu. Dan yang ketiga, dia keturunan orang baik-baik. Betul. Dari suku Benar, Quraisy. sampai kemudian nyambungnya kan juga kepada Nabi Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, semua Quraisy. Nah, ternyata dia juga agamanya kuat, ya kan? Buktinya ketika tidak pernah ditemukan riwayat Khadijah pernah nyembah berhala, ya kan? Walaupun sebelum Rasulullah menubuatkan diri sebagai Rasul dan Nabi. Jadi benar-benar kuat. Nah, sekarang orang mencari Khadijah yang sempurna, yang cantik, yang kaya, yang anaknya orang baik-baik dan agamanya kuat. Padahal sudah ada akhwat, agamanya kuat. Walaupun keadaannya mungkin tidak wah dan sebagainya, wajahnya mungkin tidak cantik sesuai ukuran dia. Nah, cuman karena itu tadi nggak cantik, sudah, atau nggak kaya, dia akhirnya tidak mau kayak gitu kan. Oke, ini kan grup ini kan kebanyakan maksudnya bukan hanya laki-laki yang mencari pasangan perempuan, tapi juga ada yang perempuan yang mencari laki-laki. Nah, kalau tadi sudah hadisnya itu tentang perempuan. Kalau untuk laki-laki harusnya perempuan itu milih laki-laki yang seperti apa, Tan? Apakah sama dengan yang keempat hal tadi atau berbeda? Kalau laki-laki itu memang ada hadisnya. Rasulullah menjelaskan ketika ada orang yang soleh. Soleh itu dalam artian bertakwa, secara zahir ya, kita kan nggak mau lihat ini secara ini apa, nggak usah dulu sampai ke dalam-dalamnya apa. Jadi kita melihat secara zahir. Zahirnya orang ini kita teliti ide kesehariannya apa segala macam, itu adalah orang soleh, orang yang bertakwa. Nah, ketika datang seorang soleh kepadamu, kita selaku misalkan orang tua dari seorang perempuan yang diinginkan oleh ini, maka kata Rasulullah, terimalah. Jika tidak, maka kamu akan menyesal. Jadi kriterianya cuma satu. Jadi nggak harus tanpa melihat yang tiga itu ya. Jadi soleh. Agamanya maksudnya. Tapi kalau yang perempuan kriteria sampai 4. Walaupun yang kemudian Rasulullah tekankan fadfariddin tadibat yadak. Yang agamanya kuat pilihlah, kemudian kamu akan beruntung. Kalau laki-laki yang soleh. Oke, member KJI yang masih live ataupun di luar member yang mau mengajukan pertanyaan, monggo silahkan di komen ya. Nanti sekitar 5 menit lagi, ya 5 menit lagi akan saya utarakan pertanyaan para member atau para pemirsa ke Ustadz Naim. Monggo dilanjut Ustadz. Oh iya. Jadi di sini saya sebutkan juga bahwa di dalam step yang sebelum menikah itu tadi, ya, yang fase sebelum menikah itu kan ada hal yang harus disiapkan tadi, ada mental, kemudian ba'ah dan juga ilmu. Yang pertama diantaranya adalah bahwa kita itu dilarang meminang pinangan orang lain.
Ini juga ada dalam hadisnya. Ketika ada seorang yang sudah melamar, misalkan ada seorang yang sudah melamar pada seorang keluarga wanita, dan kita tahu bahwa sedang masa lamaran, nah itu kita tidak boleh melamarnya juga. Kecuali yang pihak pertama itu sudah angkat tangan menyerah, artinya memutuskan lamaran, maka boleh dia melamarnya. Itu kalau sudah melamar, ibarat jual beli, itu sudah akad. Ya seperti itu. Betul. Tapi kalau misalnya masih tawar menawar itu tidak masalah tadi ya. Belum terjadi akad. Terjadi Kobil itu. Oke. Termasuk juga yang pernah saya dengar ketika orang mau bercerai ya, masih masa iddah, kemudian dia melamar, itu kan juga tidak boleh karena masih ada masanya seperti itu. Jadi orang yang melamar perempuan itu nggak boleh, kecuali iddahnya sudah selesai. Kecuali iddah ini masuk pada pembahasan yang sebelum setelah menikah, setelah prosesi akad nikah. Betul. Jadi tadi kan masalah akad Ustaz, akadnya itu. Jadi kalau masalah iddahnya itu kan, iddah itu terbagi menjadi dua. Ada iddah firaq, ada iddah wafat. Iddah firaq itu adalah iddah karena dicerai, suaminya masih hidup, cuma menceraikannya. Nah, dan nanti dilihat apakah masa haidnya aktif atau tidak. Kalau aktif itu adalah 3 kali masa sucian, ya kan? Kalau misalkan tidak, nanti ada pembahasan lain. Betul. Dan itu panjang sekali kalau dibahas sekarang. Betul. Nanti mungkin makanya sesi ini fase sebelum menikah dulu. Betul, fase sebelum menikah. Karena rata-rata belum menikah ini tadi. Nah, itu dia. Kemudian kita juga diperbolehkan seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk melihat calon wanita itu. Jadi ketika ada azam yang kuat, maka diperbolehkan. Makanya dalam sebuah hadisnya, idza alqallahu azza wa jalla fi qamri'in khutbatan limra'atin fala ba'sa an yanzura ilaihi. Kalau Allah sudah memantapkan jiwa seseorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan, maka dia boleh untuk melihatnya. Nah, yang dilihat ini apa? Kan timbul pertanyaan juga. Boleh melihatnya, dan itu bukan hanya satu hadis. Yang diperbolehkan dilihat adalah hal yang memang boleh dilihat. Seperti wajah, ya, itu sudah mewakili kecantikan dirinya. Karena memang kecantikan seseorang atau ketampanan seseorang itu kan berpusat di wajah memang. Betul. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diperbolehkan melihat kulitnya, punggung tangan dan telapak tangannya. Kenapa? Karena kulit ini adalah mewakili kulit yang lain. Bukan kemudian seperti orang-orang lakukan, kan katanya boleh melihat, semua dilihat. Nah, itu nggak boleh, bahkan dicicipi dulu, seperti orang-orang yang melakukan pacaran, dan itu terjadi. Makanya ini kita harus adakan penyadaran lah kepada masyarakat, khususnya mereka-mereka yang memang membutuhkan bimbingan kayak gitu. Betul. Membutuhkan bimbingan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi ya gitu kan. Betul. Nah, oke, mungkin itu. Iya. Oke, saya lihat pertanyaan dari pemirsa sepertinya sudah ada beberapa ini. Ada. Banyak banget. Ada, tapi dari satu orang ini. Monggo yang lain mungkin yang mau bertanya sambil saya bacakan pertanyaan satu aja dulu, nanti langsung bisa dijawab langsung sama ustaznya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini Tat, hukum nikah siri ini Tat. Sudah ditanya? Iya, belum penjelasannya. Terus apa hukumnya suami? Yang pertama ada dua kayaknya ini. Pertama hukumnya nikah siri. Terus apa hukumnya suami yang tidak bertanggung jawab menjatuhkan talak cerai kepada istrinya, sedangkan dia sendiri gak mau dengan nafkah kepada anak-anaknya. Nah ini Tat. Gak mau menafkahi. Iya, dicerai dan gak mau menafkahi. Nah ini pikiran orang-orang umum seperti ketika bercerai, ya sudah selesai Urusannya. anak-anak selesai.
mungkin bisa dibahas ketika bercerai, anak yang masih belum balik itu sebenarnya masih tanggung jawab siapa? Saya lanjutkan ya. Dan suami tidak mau mengurus perceraian secara hukum. Oh begitu Tat. Secara selain nafkah, suami juga tidak mau mengurus perceraian secara hukum. Apakah perempuan ini boleh menikah lagi secara agama dalam arti nikah siri? Atau harus diselesaikan dulu semua urusan dengan suaminya yang berkaitan dengan menjatuhkan talak tersebut? Ya. Oke, kita bahas. Sudah? Ada juga ini. Oke, ini dulu aja. Apa langsung direpot? Enggak, ini sebenarnya satu pertanyaan, Waduh, satu orang banyak pertanyaan. Waduh. Tapi ini masih berhubungan dengan nikah siri, Tat. Oke. Ya, Silakan. nikah siri, bagaimana hukumnya, terus kemudian suami yang tidak bertanggung jawab tadi, dan tadi. bagaimana kalau dia menikah lagi? Yang Dan perempuan. iya, dan bagaimana jika dalam pernikahan salah satunya dari pasangan kita menderita sakit parah? Ini apabila berlaku bagi seorang laki-laki, apakah dia diperbolehkan untuk poligami? Oh, ini beda ini. Yang sakit siapa? Ini gini. Ini pertanyaan kedua, Tat. Jadi ada seorang suami yang sakit parah, ya. Ya. Kemudian apakah dia diperbolehkan untuk berpoligami? Suami sakit parah. Iya. Kem- Enggak. Yang sakit parah istri. Oh, iya. Istri. Kasusnya suami itu boleh enggak berpoligami seperti itu? Oh iya. Apakah harus membuat izin dari istri pertama untuk berpoligami karena dengan kondisi istrinya yang tidak mampu lagi memberikan kebutuhan batin, Iya. nafkah batin dan lain sebagainya Iya. kepada sang suami? Apakah harus meminta izin dari istri pertamanya untuk berpoligami? Itu tadi. Jadi pertama menarik ini. Iya. Yang pertama hukum nikah siri. Nikah siri itu sebenarnya hanya istilah orang-orang saja. Karena di dalam Islam nikah itu ya sudah nikah saja. Nikah kayak gitu. Lah, nikah siri itu apa? Siri itu juga diambil dari bahasa Arab, artinya sirrun itu rahasia. Rahasia dari mana? Apakah kemudian nikahnya di tengah kebun gitu atau misalkan nikahnya di tempat yang sepi gitu? Bukan seperti itu. Jadi menurut pemahaman orang-orang dan yang kita pahami memang nikah siri itu adalah nikah yang tidak didaftarkan kepada KUA. Dan memang seperti itu. Tidak didaftarkan kepada KUA sehingga tidak tercatat dalam kependudukan atau catatan perkawinan khususnya di negara ini, Indonesia. Nah, itu istilahnya nikah siri. Terkait hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah ketika sang wali dari perempuan ini sudah ada dan menikahkan tentunya, atau misalkan dia mewakilkan pada orang. Kemudian ada calon suami, ada calon istri, kemudian ada dua saksi yang memadai, dan yang terakhir adanya akad atau sigat serah terima, sudah sah. Sah ini saja. Lah, kalau gimana terus kalau kena tersandung dengan urusan hukum di negara Indonesia, itu urusan lain. Nah, sekarang kan kita membahasnya secara agama. Nikah siri hukumnya ya sah secara agama Islam. Akan tetapi nanti ketika tersandung dengan hukum negara, yaitu urusannya sendiri, selesaikan sendiri, kayak gitu. Termasuk juga diantaranya batas menikah yang ditentukan oleh negara Indonesia berapa? 20 usia perempuan 20 berapa kayak gitu kan? Iya. Sekitar itu. Ya. Padahal di dalam Islam ya sudah, itu boleh. Balik. Di bawahnya itu boleh. Ya, yang penting balik gitu. Balik pun tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat dalam Jadi pernikahan. yang gitu. tadi yang perlu diinikan bahwasanya ada wali, kemudian ada saksi, dua saksi, nah kemudian calon suami, iya, calon istri, dan baru adanya ijab akad. kabul. Kalau misalnya nggak ada calon istri ya nggak berlangsung pernikahannya. Walaupun ada 4 ya, walaupun saksinya misalnya ada 3 atau lebih. Nah, 2. Kalau dua yang ditentukan syariat itu ada 2. betul. Jadi seperti itu, intinya tidak ada permasalahan. Nah kemudian tadi itu terkait selanjutnya, nah suaminya tidak mau mengurus tadi tuh penceraian secara hukum,
apakah perempuan boleh menikah lagi secara agama dalam arti nikah? Padahal dia sudah ditalak sebenarnya sama ini ya, sama suaminya sudah ditalak, dia tidak menafkahi. Apakah boleh menikah lagi? Iya. Tunggu. Wah, ini kok harus nyimpen. Oke, jadi yang kedua, ini yang pertama sudah clear ya, Sudah hukumnya clear. Boleh. nikah siri, boleh gitu. Kalau urusan negara itu urusannya masing-masing. Kemudian yang kedua, jelasnya gimana pertanyaan yang kedua? Nah ini sepertinya si suami itu tidak mau menafkahi anak-anaknya. Jadi yang kedua, di dalam Islam juga ada istilah tolak, dan hukumnya tolak itu boleh. Walaupun tolak itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasul bersabda, abghadul halali 'indallahi at-talaqu. Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah tolak. Jadi tolak hukumnya boleh atau cerai, akan tapi tidak disukai ya gitu. Akan tapi tidak disukai. Nah, ketika talak terjadi, ya kan? Di sini karena suaminya yang mentalak, berarti talaknya adalah cerai-cerai hidup. Terceraikan karena suaminya masih hidup. Karena ada juga cerai mati karena suaminya yang mati. Nah, ada dua kondisi. Ketika yang dicerai ini wanita dalam keadaan tidak hamil, ya kan? Maka wanita ini kan melakukan masa iddah. Kalau ternyata dia headnya adalah head yang aktif, artinya headnya itu masih berlaku gitu, bukan monopause, maka adalah 3 kali masa sucian. 3 kali masa sucian. Sekitar 3 bulan berarti ya. Sekitar 3 bulan 4 bulan. Betul, karena setiap bulan wanita kan mengalami haid secara umumnya. Nah, itu. Nah, selama masa iddah ini, ya kan, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Selama masa iddah. Masa iddahnya misalkan sekitar 3 bulan, maka diberikan nafkah. Iya. Nafkah yang dibutuhkan untuk makan. Kalau misalkan sabun, minyak wangi, kemudian apa, itu nggak wajib. Sabun nggak wajib, karena termasuk alatut tanzif. Karena itu tidak termasuk hubungan dalam masalah ini, itu urusan lain. Walaupun ketika menjalani masa iddah, perempuan itu dianjurkan untuk berhias diri, agar nanti barangkali suaminya tetap tertarik kepada dia. Selama masa iddah. Itu yang pertama. Kalau dia mempunyai anak, ya kan, mempunyai anak, masih ya kecil. Iya, masih kecil sebelum balik, maka jelas dia itu menjadi tanggung jawab seorang suami yang menceraikan anak itu. Selama selesai balik. Kalau misalkan jadi kalau misalnya kalau perempuan cukup masa iddahnya, tapi kalau anak ini, kalau anak harus sampai balik, dia harus menafkahi anaknya itu, termasuk mungkin bukan hanya makan tapi juga pendidikan mungkin Ustaz ya. Termasuk itu ya. Pendidikan dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan oleh anak. Jadi ini jadi catatan penting bagi kaum Adam, kaum laki-laki. Kaum Adam. Iya, karena sekitar 70% anggotanya ini laki-laki sepertinya Ustaz. Jadi ketika kita mencerai seorang istri, kemudian ada anak kita, anak biologis kita, nah kita harus menafkahi anak kita, harus sampai balik, dan kita harus harus tanggung jawab seperti itu. Kalau melihat konteks sekarang itu, ternyata ada anak yang sampai balik masih belum mampu, berarti tetap jadi tanggung jawabnya. Sampai mampu berarti ya. Ada yang belum balik kan masih sekolah, belum bekerja apa, tetap menjadi tanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab berarti hukumnya haram ya. Karena bagaimanapun dia adalah anaknya, di mana seorang ayah itu kan bertanggung jawab memang. Kalau ayahnya, mantan ayahnya itu tidak mampu dalam hal ekonomi, gimana kan? Tetap dia harus berbagi semampunya.
Nggak boleh kemudian Harus dia, ingat intinya ya. dia Oh. kemudian melepaskannya begitu saja, itu nggak boleh. Tetap harus berbagi. Iya iya, Seperti itu. menarik. Itu kalau perempuannya tidak hamil dan kemudian apa namanya itu? Haid. Masa Haidnya iddah. masih. Kalau misalnya hamil beda lagi nanti Kalau misalkan kurun hamil, waktunya. itu kurun waktunya Bahkan sampai- sangat tidak dianjurkan untuk oh iya, ditalak ketika menikah. hukumnya tidak boleh, diharamkan bagi seorang suami mentalak istri dalam keadaan maksudnya berimplikasi dosa walaupun talaknya sah. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi sah tetap berlaku, Iya. tapi nggak boleh. Nah, jadi seorang Mendapatkan- suami tidak boleh mentalak seorang istri ketika hamil ya. Walaupun sebenarnya talaknya itu sah, cuman Tetap sah terjadi. apa ya? Kalau memang benar-benar apa namanya itu terjadi, maka tetap berkewajiban untuk memberikan nafkahnya. Cuma sangat tidak dianjurkan. Iya, sangat. Iya. Betul. Nah itu kemudian bagaimana kemudian dia kalau yang sudah ditalak istrinya itu, bagaimana dia kalau mau menikah lagi si istrinya itu apa harus diselesaikan urusannya seperti itu? Atau harus diselesaikan dulu semua urusan dengan suaminya yang berkaitan dengan menjatuhkan talak tersebut? Karena tadi dijelaskan talak, dia talak kemudian surat-suratnya itu tidak diurus, Ustadz. Iya. Surat-surat di KUA seperti itu dia diurus. Apakah harus diurus dulu resmi, kemudian ada resmi dari KUA bahwasanya ini bercerai, baru dia boleh menikah lagi? Apakah seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Ya, jadi ketika masa iddahnya sudah selesai, ya, ini kan berbicara masalah agama. Ketika masa iddahnya sudah selesai, maka dia diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Masa iddahnya kalau masa haidnya itu aktif kan 3 kali masa sucian sekitar 3 bulanan, ya kan? Maka boleh menikah setelah itu. Jadi patokannya Bapak Ibu sekalian adalah masa iddah. Masa iddahnya. Terkait dia suratnya belum diurus secara sempurna di pengadilan, itu secara hukum syara Iya. itu tidak ada masalah begitu, Ustaz ya. Oke. Monggo ada lagi mungkin Bapak Ibu. Syarat, berarti. Saya lihat lagi apakah Yang ada tadi terakhir apa? Ada lagi sepertinya tadi. yang ada lagi sebentar. Yang istrinya sakit. Oh iya, yang istrinya sakit, dia tidak bisa menafkahi, apakah boleh suami menikah ataukah harus ada izin tertulis dari seorang istri? Ini pertanyaan member kepada admin sepertinya itu yang kompleks, Ustaz. Jadi memang seru sekali kalau kita bahas bisa berseri-seri ya. Iya. Jadi begini, seorang laki-laki memang diberikan kuota istilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala boleh menikahi sampai 4 perempuan dalam waktu yang bersamaan. Artinya fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Betul. Nikahilah perempuan yang kalian sukai 2, 3 ataupun 4. Bukan ditambah ya 2 tambah 3 tambah 4. Bukan. Boleh 2, kalau misalkan mau nambah lagi 1 boleh, sampai kemudian 4. Nah itu jatahnya atau kuota yang diberikan kepada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah punya keistimewaan sendiri kan. Nah, bagaimana kalau dalam kasus ini perempuannya sakit, jelas dia tidak memberikan nafkah batin istilahnya kepada suaminya, nggak mampu atau nggak memungkinkan. Maka bagaimana? Apakah suami boleh menikah lagi? Sebenarnya istri tidak sakit sekalipun, ya istri tidak sakit sekalipun, maka itu ya diperbolehkan untuk nambah lagi kayak gitu. Betul. Kan. Cuman bagaimanapun ya diperbolehkan untuk nambah, tetap kita setidaknya ada izin. Kalau di Indonesia itu harus ada izin tertulis untuk dari surat-suratnya administrasinya itu. Betul. Jadi setidaknya walaupun memang seorang laki-laki itu boleh menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Betul. Tapi sangat tidak dianjurkan jika kemudian pasti ada salah satu yang tersakiti nanti. Betul. Nah itu ketimbang terjadi hal bentrok apa segala macam
di kemudian hari lebih baiknya suami itu harus meminta izin. Ya. Jadi Seperti itu. mungkin yang secara syariat seorang suami menikah lagi atau berpoligami itu boleh dalam syariat. Hukumnya boleh dan nggak harus nunggu sakit. Tidak harus menunggu sakit, Nah. tanpa menunggu persetujuan istri, tapi alangkah baiknya karena ini kita sudah hidup bersama Iya, lama betul, akan betul. merasa tersakiti Betul. si perempuan Bagaimanapun, itu. Dan memang ketika saya melihat di masyarakat orang-orang yang menikah tanpa persetujuan istri itu banyak yang kocar-kacir. walaupun Betul. sebenarnya Betul. secara syariat itu boleh seperti Nah, itu. saya malah ada kawan, dia itu ustadz juga. Dia menikah dengan istri yang pertama aman-aman saja dan sampai punya anak. Aman-aman sentosa istilahnya. Cuman ternyata dia menikah lagi. Ya biasalah seorang ustadz banyak penggemarnya ya, menikah lagi gitu kan. Akhirnya apa? Ketika dalam salah satu pertemuan gitu, secara tidak sengaja bertemu istri yang kedua dengan yang pertama, kenalan. Siapa? Akhirnya apa? Tengkar di tempat itu juga. Betul. Jambak-jambaan. Lalu gimana kalau seperti ini? Nah, oke, bolehlah secara. Tapi salahnya siapa di sini? Ayo, kita kan bertanya sekarang. Salahnya siapa? Boleh memang dalam syariat menikah tanpa sepengetahuan suami istri pertama. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini gimana? Iya. Korbannya anak. Iya, kasihan. Kasihan, yang paling kasihan Betul. anak. Betul. Sehingga ada saya punya kakak dari kakaknya teman saya sendiri itu sama kasusnya dengan seperti ini, sampai anaknya dari istri yang pertama menyimpan dendam kepada ayahnya ini, nggak berani ketemu. Betul. Nggak berani ketemu. Jadi seorang ayah harusnya yang bisa seperti jadi tauladan malah dimusuhi sama anaknya. menyimpan Gara-gara- dendam. Naudzubillah. Bisa jadi nanti si anak itu sangat benci Oh, pada bisa pada jadi. syariat, pada poligami dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya, aduh kok jadi sampai ke poligami ya. Wah, Tapi mungkin ini sebentar ya ini bahaya. meluruskan, karena sebenarnya yang saya pernah dengar itu poligami itu mengurangi, bukan menambah. Karena dulu di zaman dahulu itu seperti kerajaan-kerajaan itu banyak selirnya. Mereka istrinya itu banyak sekali. Makanya dalam Islam itu sebenarnya malah dibatasi. Dan kenapa 4? Ya itu ada pembahasannya sangat panjang sekali ya. Nanti mungkin kalau perlu dibuat sesi terkait ini ya enggak masalah, tapi kita fokus di sini aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi sepertinya, dan saya rasa tadi sudah terjawab. Ini kalau yang tadi dari Perindu Jannah Ustadz ya. Tapi sepertinya dari anggota yang lain yang minta ditanyakan kepada Perindu Jannah ini, karena beliau juga admin. Nah, ini dari Staning Ayuni. Assalamualaikum Ustadz, gimana kalau ada ikhwan yang niat mau hijrah, mau nikah secara benar, tetapi masih terganggu sama kenangan dengan mantan pacarnya. Nah, dia itu mau nikah, ikhwan ini mau hijrah, tapi masih terngiang-ngiang sama mantan pacarnya. Itu gimana Ustaz? Jadi begini, kalau ada seorang beritikad baik seperti ini ya, berhijrah dari dunia yang kurang begitu baik menuju ke dunia yang sangat baik gitu kan, yaitu berusaha mengamalkan Islam dengan sebaik mungkin, kita perlu apresiasi, kita perlu dukung, dan bahkan kita support ya jika ada orang beritikad baik seperti ini. Namun ketika dia sudah mempunyai itikat sekuat ini, lalu ternyata ada gangguan-gangguan, ya kan? Itu biasa. Di mana-mana ketika ada orang berusaha berbuat baik, halangan-halangan itu niscaya ada. Ya, kita ngadakan kajian itu biasanya ada gitu. Walaupun tidak harus ada kan gitu kan. Cuman terkadang seperti itulah. Dalam kasus seperti ini, karena sebelum dia berhijrah sudah ya melakukan maksiat-maksiat. Kita bertemu saja dengan pacarnya, pegangan saja kan sudah maksiat. Betul. Ya kan? Nelpon-nelponan dengan istilah opa, papa, mama, mami, papi. Itu kan sudah satu
maksiat. Bahkan anak SD itu sekarang sudah panggil gitu. Naudzubillah min dzalik. Lah, jelasnya di sini setan sudah terbiasa dengan orang ini. Karena kesehariannya ya aktivitasnya yaitu kemaksiatan. Makanya orang yang masih terngiang-ngiang dengan kemaksiatan yang telah dia lakukan sebelumnya, ya kan, disarankan untuk diruqyah. Karena jin selalu bermain di sini, setan bermain. Makanya harus diruqyah orang yang seperti ini kepada ustadz-ustadz yang ahli meruqyah. Karena bagaimanapun kenangan-kenangan indah bersama sang pacar itu kan perbuatan maksiat. Nah, itu yang selalu membisikkan. Setan itu selalu membisikkan, jinnya selalu membisikkan. Makanya kita harus benar-benar membuangnya. Dengan cara apa, di antara salah satu caranya diruqyah. Biar setan pengganggu ini hilang. Itu pertama. Yang kedua, ya kita sebagai manusia yang diberikan anugerah akal ya. Manusia yang diberikan anugerah perasaan, ya kan? Kita sebisa mungkin buang itu kenangan ke tong sampah. Apa? Dengan cara apa? Kalau punya fotonya, bakar fotonya. Hapus semua kenangan-kenangan itu semuanya. Ya. Kalau ada foto fisik kayak gitu, bakar. Kalau ada foto di HP, delete. Kalau misalkan ada rekaman-rekaman suara ataupun video, hapus. Tapi jangan dicari lagi di resell bin, nanti dicari lagi. Sama aja itu akhirnya. Nah, itu. Semua pokoknya yang berkaitan dengan itu. Pemberian-pemberian, hadiah-hadiahnya, entah itu hadiah Valentine, hadiah apalah, itu dibuang. Dibuang. Semuanya pokoknya dihilangkan. Bukan sampai berhenti di sini saja. Bukan hanya dia membuang, membakar kenangan indah bersama sang pacar, bukan hanya itu, tapi tambahi dengan mengkaji Islam. Ya kan? Mengkaji agama. Sibukkan dirinya dengan apa yang dia niatkan untuk berhijrah. Hijrah kan ingin jadi lebih baik, untuk memahami Islam dengan lebih baik. Ya itu tadi. Dia datang ke majelis-majelis. Dia datang kepada ulama-ulama untuk berkonsultasi dalam masalah agama. Bukan hanya sekedar saya ingin hijrah, tapi masih tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa kita kemudian mengaku ingin berhijrah, tapi kemudian kita tidak ada usaha. Oh, nggak bisa. Perkataan seperti ini adalah perkataan yang hanya sekedar main-main saja. Ingin hijrah, tapi hal yang kemudian menghambat penghijraannya dia masih simpan. Dia masih ditaruh sebagai kenangan. Ya nggak bisa. Yeah. Jadi ada dua alternatif. Pertama diruqyah, kemudian yang kedua sibukkan diri dengan beragama, mempelajari ilmu agama. Dan kemudian kenangan-kenangannya itu juga dibuang dan dihapus serta dibakar. Dan sekarang adalah momen terbaik untuk berhijrah karena 1 Muharram. 1440 tahun baru Hijriah. Betul. Saya lihat lagi ada pertanyaan. Berapa banyak ya, kita tambahkan, berapa banyak dari saudara-saudara kita yang berhijrah. Bahkan bukan hanya dari Islam KTP menuju Islam murni, akan tapi dari yang sebelumnya itu bukan seorang muslim berhijrah menjadi seorang muslim yang baik, seperti itu. Banyaklah saudara-saudara kita. Bahkan diantaranya artis-artis yang ada yang kemudian berhijrah, ya kan? Hijrah fest apa segala macam kan. Betul, hijrah. sudah banyak sekali komunitas yang memfasilitasi untuk hijrah. Betul. Dan memang kewajiban kita sebagai muslim untuk menyuarakan kebaikan, kita berdakwah dan sebagainya. Disarankan menurut saya selain diruqyah dan menyibukkan diri dengan agama, bergabung dengan komunitas hijrah itu. Bergabung dengan komunitas hijrah. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan pesanan. Pertanyaan pesanan dari ini terakhir ini ya. Terakhir ya, karena sudah menunjukkan 20.41. Kalau dibahas masalah pernikahan ini memang nggak ada selesainya Ustaz. Makanya nanti kita mungkin seminggu atau 2 minggu lagi akan kita insyaallah. Ya mungkin bisa bedah buku Gerbang Menuju Pelaminan yang sedang proses cetak ya. Dan ini nih dari Perindu Janda. Ustadz, bagaimana kewajiban menikahi janda yang sudah punya anak? Bagaimana kewajiban menikahi janda yang sudah punya anak? Tunggu, dari pertanyaannya kewajiban menikahi janda. Ya mungkin apa saja kewajiban atau syarat-syaratnya mungkin tadi ya seperti itu.
bagaimana hukumnya lah mungkin ya, hukumnya menikahi janda dan syarat-syaratnya apa mungkin gitu kan. Nah kemudian kedua, Ustadz, bagaimana cara menemukan jodoh yang baik? Saya mewakili member, sedangkan kita tidak tahu tentang dia. Bagaimana caranya kita mendapatkan jodoh yang baik tanpa pacaran? Baik, itu aja. Yang pertama, apa kewajiban menikahi janda? Mungkin Janda yang sudah punya anak. janda yang sudah punya anak. Syarat-syarat mungkin Iya, seperti itu mungkin. Syarat-syarat untuk menikahi janda yang sudah punya anak. Nah, syaratnya yang pertama jandanya mau dulu sama kita. Kalau nggak mau, gimana? Nah, yang pertama, jadi si perempuan itu memang mau sama kita, sama calon laki-laki yang akan menikahinya. Kemudian untuk selanjutnya si perempuan ini Dimatikan ya kan? ibu Madura. Oh ibu. Ibu Oke, biasanya lewat. Mirsa. Angkat dulu. Nah, udah angkat. Mohon maaf, ini ada telepon dari orang tua. Seandainya orang lain bisa di reject, ini orang tua harus diangkat sepertinya ya. Halo. Assalamualaikum. Oke. Kenapa Bu? Oh, gini Pak, tinggal gini. Tepak na ngaji nih Kak. Bola na. Tepak na udah ngaji ya. Niki. Assalamualaikum. Oke. Mohon Barusan maaf, ada Kak. iklan biasa ya. Soalnya orang tua. Ya, Kalau orang selain tua. Orang tua saya nggak ngangkat. Ya. Jadi yang pertama perempuannya mau sama kita. Si janda mau. Nah, mau. Kemudian yang selanjutnya dia sudah memberikan izin kepada walinya. Dia, perempuan ini sudah memberikan izin pada walinya untuk menikahi dirinya. Karena kenapa? Kok harus begini? Karena janda dengan perawan itu beda hukumnya. Kalau perawan di dalam mazhab Syafi'i khususnya itu ada istilah ijbar. Sehingga wali dari si perempuan ini yaitu ayahnya dan kakeknya itu disebut dengan wali mujbir. Artinya apa wali mujbir itu? Boleh menikahkan anaknya, perempuan yang masih perawan, tanpa izin dan restu si perempuan ini. Dengan syarat, nanti akan kita bahas dengan syarat-syarat yang cukup banyak dan cukup detail. Bukan, jangan kemudian ini disebut dengan nikah paksa apa? Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya. Nikah apa namanya? Ada nikah paksa istilahnya. Bukan itu. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya nikah tanpa sepengetahuan anak si perempuan ini. Tapi dengan syarat perempuan ini juga masih perawan. Kemudian syaratnya banyak. Dia tidak ada permasalahan dengan laki-laki, baik secara zahir ataupun batin. Apa itu zahir apa batin nanti akan dibahas. Nah, kalau janda tidak boleh walinya, ayah ataupun kakeknya menikahkan langsung tanpa sepengetahuan wanita janda ini, itu nggak boleh, bahkan tidak sah. Kenapa? At-thayyib ahaqqu laha min nafsiha min waliyiha. Jadi thayyib, seorang janda yang sudah pernah menikah, itu lebih berhak atas dirinya ya daripada walinya. Artinya apa? Dia harus memberikan izin pada walinya bahwa ada orang laki-laki yang akan menikahi dirinya. Itu. Betul. Sudah itu saja. Iya. Itu saja. Jadi syaratnya hanya itu. Betul. Bukan kemudian wajib menikahi janda. Iya. Saya fokus dengan pertanyaannya. Iya, bagaimana kewajiban? Ini Nanti nggak wajib menikahi janda Nah, ini. Ini pertanyaannya mungkin yang kita harus nyari janda ini. Nah ini tadi yang berotak, bagaimana cara menemukan jodoh yang baik? Nah, Sedang kita tidak tahu tentang dia.
bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang baik tanpa pacaran. Ya. Tadi sempat disinggung sepertinya tadi. Sebenarnya pertanyaan ini kurang lebih sudah terjawab di awal ya. Pertama, untuk mendapatkan jodoh yang baik kita lakukan adalah istikharah. Ya Allah, minta terus istikharah kepada Allah bagaimana kita mendapatkan calon suami ataupun calon istri yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya istikharah saja, berusaha. Dia mencari calonnya itu. Nah, mencarinya ini kita tidak mencari dengan sendirinya. Kita melalui pihak ketiga. Nah, di sini kan sudah ada kebetulan ada kontak jodoh nih. Ada kontak jodoh, kemudian nanti ada istilahnya mengirimkan CV ya, saling tukar CV. Itu salah satu ikhtiarnya. Salah satu ikhtiarnya. Dan nanti akan dipilihkan. Kemudian yang selanjutnya, jika tidak melalui kontak jodoh ini, yaitu tadi kita tanya pada keluarganya, dia gimana, orang ini gimana. Kemudian tanya pada tetangganya, atau misalkan jika dia punya teman dekat, tanya pada teman dekatnya, ini gimana orang ini, kehidupannya, kesehariannya dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu diantaranya cara untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Satu lagi, pantaskan diri. Seperti yang telah tadi disebutkan, at-thayyibuna lit-thayyibin wal khabithuna lil khabithat. Jadi orang yang baik ya untuk yang baik pula. Orang yang buruk ya untuk orang yang buruk juga, kayak gitu kan. Betul. Nah, itu juga. Jadi ada istikharah, ikhtiar mencari calon, kemudian pantaskan diri. Pantaskan diri. Insya Allah permata itu pasti ketemu seperti itu ya. Iya, Mas Didin. Oke, saya rasa sudah tak lihat dulu anunya. Kalau nggak ada langsung kita bisa tutup. Ini nggak selesai nih. Waduh, ini ada lagi Tat. Terakhir ya. Monggo. Ini banyak banget, ada 2 Tat. Waduh, ya. Sebenarnya kita ada 10 menit untuk jam 9 Tat. Kita paskan jam 9 saja ya. 10 menit lagi. Boleh menjawab 2 ini dengan dari Standing Yuni lagi. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kalau seorang akhwat itu menentukan kriteria calon imam yang diinginkan? Takutnya kalau terus dicap materialistis. Boleh tidak seorang perempuan itu menentukan kriteria calon imam atau calon suami yang diinginkan? Khawatirnya itu dicap materialis. Jangan-jangan ini syaratnya harus berduit. Kan banyak juga persyaratan yang lain ya. Itu yang pertama. Saya langsung sambung 2 aja langsung ya. Yang pertama tentang kriteria, bolehkah menentukan. Yang kedua dari Enda Aluicel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Maaf saya bertanya, ada seorang laki-laki yang sudah menikah dan istrinya gak mau punya anak karena alasan trauma dengan pernikahan sebelumnya yang melahirkan sesar. Si suami menginginkan begitu punya keturunan, pengen banget punya keturunan, tapi si istri nggak mau. Sampai pernikahan mereka nggak harmonis. Kemudian si suami ini selingkuh sama janda, anak 3 yang ditinggalin suaminya meninggal dan masih memiliki bayi. Bagaimana menurut Ustadz, apa janda sama suami orang itu berdosa kalau menikah? Nah, jadi ada kemungkinan ini. Karena begini Ustaz, kadang orang menikah ya, menikah tanpa sepengetahuan istri pertama itu dibilang selingkuh. Kalau sudah menikah otomatis nanti akan bisa dijelaskan. Tapi kalau selingkuh itu tanpa ikatan pernikahan sudah pasti nggak boleh seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nanti mau menikah setelah itu ya urusan berbeda. Mungkin gimana Ustaz? Jadi yang pertama tadi tentang kriteria. Ya, jadi akhwat. Bagaimana hukumnya? Nah, ini sebelum saya lanjutkan, istri saya yang menunggu di rumah sabar dulu. Nah, anaknya biasanya nangis-nangis, nunggu dulu ya. Ini nonton juga ini. Nonton. Baik. Ya, Masya Allah. Baik, gini. Hukum wanita memberikan kriteria kepada calon imamnya. Apakah boleh?
hukumnya boleh. Misalkan saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah hafal Al-Quran. Banyak ya kita mempunyai saudara-saudara, teman-teman yang hafal Quran. Itu boleh hukumnya dan tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Akan tetapi jangan kemudian syarat ini menjadi seakan-akan rukun. Ya kan? Karena di dalam Islam itu ada rukun. Rukun di dalam menikah. Ada juga syarat-syaratnya. Nah, ini tidak termasuk syarat yang telah ditentukan. Jadi ada rukun-rukun nikah. Syarat-syarat yang disebutkan itu di sini ada syarat-syarat sigat nikah. Nah, selainnya itu adalah syarat tambahan. Nah, seperti ini syarat tambahan. Betul. Jadi kalau misalkan dia itu menerima terhadap laki-laki yang ternyata nggak hafal Quran, makanya nggak apa-apa. Artinya tetap sah. Bukan kemudian saya mensyaratkan ini, kalau selain itu berarti nikahnya nggak sah, tetap sah. Karena bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Yang rukun cuma tadi itu. Adanya perempuan, calon istri, calon suami, wali, 2 saksi, dan adanya sigat ijab qabul. Itu saja. Nah, dan kita ternyata ada beberapa akhwat yang mensyaratkan kamu boleh menikahi saya asalkan kamu hafal Bukhari. Misalnya ada yang seperti itu. Boleh? Kalau persyaratannya itu bukan yang hafal Al-Quran, tapi masalah apa ya? Harta ini boleh seperti juga. Boleh. Oh, boleh ini. Silakan, silakan. Saya akan menikah ketika kamu memberikan mahar mobil. Alphard misalnya. Boleh saja, silakan. Boleh, tapi bukan suatu keharusan walaupun dia itu misalnya tidak bisa memberikan Alphard misalnya. Saya punyanya Ayla misalnya dan si istri mau, ya tidak masalah juga sebenarnya. Masalah gitu. Makanya di dalam Islam itu Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa perempuan yang paling banyak kebaikannya, yang insya Allah keluarganya mendatangkan berkah, adalah ketika maharnya paling rendah. Paling rendah. Mungkin kalau kita bilang murah nanti berpikirnya murahan. Paling ringan mungkin ringan. ya. Ringan. Bukan nikah mahar paling murah nanti orang murahan berarti enggak. Ya baiklah kita rubah yang paling ringan. Jadi perempuan yang paling baik, perempuan yang sangat dihormati, yang top lah istilahnya, itu adalah ketika maharnya sangat ringan. Makanya kemarin viral itu ada yang nikah tapi maharnya apa? Sendal. Oh ya benar. Yang saya sempat yang nggak harus pakai sendal, tapi artinya karena memang mampunya itu dan maunya perempuan itu, ya silakan, dan itu bagus gitu. Artinya apa? Tidak memberatkan calon suaminya. Tidak memberatkan calon suaminya. Betul. Jadi hukumnya memberikan syarat seperti itu hukumnya boleh. Tapi tidak layak kalau sekiranya seorang akhwat yang muslimah kemudian memberatkan sang imam. Karena nanti pikirannya begini, Mas. Loh, wong ini belum menikah saja sudah minta ini dan itu. Betul. Gimana nanti kalau menikah? Jangan heran kemudian ketika banyak ikhwan-ikhwan yang mundur. Iya kan? Betul. Wong permintaannya aja segini. Gimana nanti? Udah wes, lebih baik yang lainnya. Lah, jangan heran kalau kemudian banyak yang mundur. Iya. Seperti itu. Boleh kalau hukumnya bolehnya boleh saja. Oke, ininya boleh ya. Boleh ya pemirsa, boleh. Nah, yang terakhir itu Ustaz, seorang istri yang dia tidak bisa bukan tidak bisa tapi dia itu trauma untuk hamil dan melahirkan karena sesar, kemudian si suami ini dalam tanda kutip selingkuh, mungkin bisa diperjelas selingkuhnya itu karena apa, kemudian gimana tadi kalau misal si janda suami orang itu berdosa kalau menikah gitu. Ya, jadi begini, yang pertama istri yang tidak mau mempunyai anak lagi karena trauma. Alasannya karena trauma. Disebab mungkin dia sudah pernah menikah sebelumnya. Betul. Pernah menikah sebelumnya kemudian jadi janda, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Perlu diketahui bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam." Hadis ini riwayat Abu Dawud. Nah,
Tazawwajul wadud al walud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang mempunyai cinta kasih yang besar dan mana istilahnya kata orang Jawa, subur. Betul. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena nanti di hari kiamat aku akan bangga-banggaan dengan banyaknya kalian. Lah, dia tidak mau mempunyai anak. Padahal ketika kita mempunyai anak, kita telah menyenangkan Rasulullah. Karena kuota umat Nabi Muhammad semakin banyak, Rasulullah semakin bangga. Berarti kita sudah membuat Rasulullah tidak bangga. Apakah secara tidak langsung kita menyakiti hati Rasulullah? Secara tidak langsung kan begitu. Rasulullah bangga kalau umatnya banyak. Umat banyak dengan cara apa? Kalau bukan dengan cara melahirkan. Dia tidak mau. Berarti dia kan seakan-akan menyelisih hadis ini. Bagaimana? Ya berarti ya tidak boleh. Jadi artinya hal-hal semacam ini, trauma-trauma semacam ini sebaiknya jangan kemudian langsung jadikan satu alasan yang tidak mau. Lebih baik konsultasikan dulu kepada ahlinya, kepada dokter, kepada hal-hal yang orang-orang yang berpengalaman dalam hal ini. Kecuali misalkan dokter, oh ya bu, sampean tidak boleh menikah lagi karena kalau menikah lagi mengakibatkan nyawa Anda tidak tertolong. Nah ini urusan lain. Nah apakah sudah seperti ini sehingga dia kemudian tidak mau sehingga akhirnya tidak harmonis. Yeah. Lalu akhirnya sang suami dia mencari perempuan lain. Nah ini poinnya, kalau sang suami mencari perempuan lain dengan cara halal, dengan cara menikah, datang kepada calon mertuanya, ya kan? Walaupun tanpa sepengetahuan istri yang pertama, hukumnya boleh. Tapi konsekuensinya seperti yang kita bahas di awal, ya kan? Yeah. Nah, itu yang pertama. Kalau misalkan si suami itu selingkuh dengan artian tanpa adanya ikatan pernikahan, kemudian bertemu dengan janda, entahlah jandanya punya anak ataupun apa, bayi ataupun tidak, tapi dia selingkuh dengan artian tidak menikah, jelas si suami haram. Kalau selingkuh di bawah tidak menikah ya. Betul. Tapi kalau menikah kan tidak masalah begitu. Tidak masalah, tapi akibatnya seperti yang kita bahas tadi kalau misalkan Iya. seperti itu. Akibatnya bisa jadi nanti Bisa jadi. kalau kita menikah tanpa pengetahuan si istri, maka akibatnya bisa rame dan bisa jadi nanti si istri itu akan semakin trauma. Betul. Dia tidak mau menikah lagi. Kalau sebelumnya menikah, kemudian dia itu melahirkan secara sesar dan bercerai, dia trauma. Itu kan tadi saya melihat dari sisi perempuan, Ustadz. Mungkin dari sisi laki-laki itu sebetulnya dibutuhkan pengertian seorang suami. Misalnya seperti melahirkan, itu sangat dibutuhkan sekali dukungan moral seorang suami, karena banyak sekali itu orang istilahnya baby blues. Dia ketika melahirkan karena kurang dukungan moral dan lain sebagainya, banyak yang bunuh diri, Ustaz. Iya, memang karena memang melahirkan itu suatu hal yang memang nyawa taruhannya. Makanya ketika istri saya itu melahirkan, aduh saya nggak boleh kemana-mana dipegang, Ustaz. Nggak boleh kemana-mana. Kamu tahu ini kayak tidur gitu. semalaman saya. Nah, iya. Alhamdulillah anak saya sudah umur 1 tahun pas. Betul. Jadi dorongan Muharram ini, setahun yang lalu saya tidak tidur, mulai jam mulai maghrib. Betul. Cuman berangkatnya ke ke rumah sakit jam 10-an, jam 9. Terus sampai jam 8 pagi nggak tidur sama sekali, menjaga istri. Iya. Jadi harus seperti itu, saudara. Oke, pemirsa member KJI dan semuanya yang mengikuti live, baik yang juga offline juga ada beberapa orang dan online juga. Saya rasa perbincangan sangat seru sekali dan semoga kita bisa mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran dan kita bisa amalkan, kita bisa dakwakan ke orang lain seperti itu. Cukup sekian Ustadz, mungkin bisa ditutup dengan doa karena sekarang juga bulan baik, hari baik juga, malam Jumat juga Ustadz. Langsung bisa ditutup dengan doa Ustadz. Ini barangkali ditawarkan, barangkali ada yang nanti terakhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu kama mazidahu rabbana ala hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina biha min jamal ahwali wal afat wa tamfilana biha jamal hajat wa tutahhira min sayyi'at tarfana min darajat
وتبلغنا وصلنا بجبل الخيرات في الحياة وتلمات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin, amin. اللهم إنا نسألك بعاجل وعاجل ما علمنا منه ولم نعلم ونشهد لعاجل وعاجل ما علمنا اللهم الحق اتباعه وأرنا الموضوع الفاضل وارزقنا بعض فرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا مسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمدلله rabbil alamin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini tadi pembahasan dari awal sampai akhir. Saya melihat Ustadz banyak mengambil dari buku ini ya. Jadi pembahasannya banyak sekali di sini. Ini tebalnya sekitar 150 dari awal. Ya, 155-an dari awal, dari cover totalnya. Ini sedang proses pencetakan ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mau order, mau pre-order bisa nanti chat ke admin atau ke akun saya seperti itu. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini, talkshow kali ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.